Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah terdengar suara saya? Halo? Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Pak Edi, suara saya terdengar nggak? Dengar jelas ya? Ya, Pak. Oh ya. Baik, ini sudah bergabung 20 orang sambil menunggu yang lain. Mungkin kita mulai 1 menit lagi ya, sambil menunggu yang lain. Ya, Bapak. Gimana kabarnya semua Bapak Ibu? Di sini ada Pak Lukman, Bu Ayu, Pak Edi, Bu Setiati, Pak Yudi, Pak Ahmad, Pak Sinaga, Pak Heru Stakmal, Pak Taris. Wah, Pak Taris datang nih. Kemudian Pak Sumarlan, Pak Jefferson, Bu Amara. Siapa lagi di sini? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Yadwa Lagi, sehat, Pak. alhamdulillah sehat. Pak. Semuanya lagi di kantor atau di mana nih? Kantor. Ada di rumah, Pak. Ada di kantor, ada di rumah. Oh, ada yang di kantor, ada yang di rumah. Kalau saya sedang di rumah. Ngomong-ngomong, di sini sudah ada yang ikut sosialisasi? Belum, Pak. Belum ya? Lihat YouTube aja, Pak. Iya. Tapi semuanya di sini masih tahun ini masih ini ya sebagai pelaku pengadaan kah? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Macam-macam ya. Ada yang PPK, pejabat pengadaan dan lain sebagainya. Paling jauh dari mana ini ya? Dari Papua ada? Pak ini yang dari Papua sudah hadir belum ya? Padang kali, Pak. Padang, Sumbar. Oh, Padang ya. Izin Pak, dari Papua Barat ada. Oh, Pak ada di Papua, Zulkarnain, tidak. Papua Barat. Sinyalnya bagus Pak, tadi suaranya terdengar bagus. Alhamdulillah Pak. Pak Zulkarnain di sub ya, di sub Papua Barat Pak ya? Izin Pak, dari kantor otoritas bandar udara. Oh, iya iya. Ini di kantor Pak? Iya benar Pak. Oh, iya. Di sana aman Pak situasi? Alhamdulillah. Untuk sementara ini masih aman Pak. Baik, sebentar kita mulai. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat slide saya di layar masing-masing Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Oke, suara terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Baik, mungkin kita mulai saja, yang lain menyusul ya. Kebetulan ini Mbak Yamul tadi mendadak menginformasikan berhalangan karena ada tugas di kantor ya, di OP Priuk. Jadi langsung aja kita mulai. Sesuai jadwal jam 13.30 sampai jam 14.30 insya Allah. Yang sesi pertama ini saya mohon izin akan memaparkan terlebih dahulu ya, kurang lebih 30-40 menit. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 20 menit ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat di sana ya. Baik yang sedang di kantor maupun yang sedang WFH di rumah masing-masing.
Terkait hari ini agenda kita sesuai rencana, insya Allah akan membantu LKPP mensosialisasikan tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Sebenarnya kenapa Perpres 16 diubah? Latar belakangnya intinya adalah ini sebagai mengikuti kebijakan pimpinan tertinggi ya di Indonesia terkait Undang-Undang Cipta Kerja, maka mau tidak mau Perpres ini harus disesuaikan. Ya. Ada kurang lebih 6 hal-hal pokok mengapa Perpres ini harus disesuaikan, yaitu di tengah kondisi pandemi ini kita tahu bersama banyak pelaku usaha mikro kecil, koperasi menengah yang kesulitan akses modal dan lain sebagainya, maka pemerintah dalam hal ini perlu mendorong dan mendukung iklim berusaha di Indonesia ya. Antara lain nanti pokok perubahan yang paling fundamental adalah bagaimana nilai belanja pemerintah atau APBN itu dari sebelumnya 2,5 miliar untuk usaha UMKM ini dinaikkan menjadi 15 miliar ya. Jadi kementerian lembaga perangkat daerah wajib mengalokasikan APBN-APBD-nya untuk belanja pemerintah di sektor UMKM wajib minimal 15 miliar. Kemudian yang kedua juga terkait pendukungan produksi dalam negeri ya. Ini juga ditingkatkan antara TKDN ditambah bobot manfaat perusahaan itu minimal 40%. Kemudian juga di Perpres 16 ini hal-hal yang paling penting juga dihilangkannya peran PPJHP dan PPHP ya. Kemudian juga nanti ada pelaku pengadaan, SDM, jasa konstruksi, kemudian e-marketplace ya, ditambahkannya toko daring ya, toko daring, electronic marketplace seperti Bineka nanti juga sudah diakomodir di Perpres 12 ini. Kurang lebih itu gambaran umumnya, nanti secara detail akan kita bahas ya, insya Allah satu persatu. Kemudian juga garis besar yang lain, di Perpres 12 ini nanti ada yang namanya pengelompokan peraturan ya. Jadi nanti ada klaster pengelompokan peraturan tentang konstruksi, jasa konsultasi konstruksi, kemudian peraturan SDM, nanti di clustering gitu ya. Kemudian juga hal-hal lain akan kita bahas. Nah ini Bapak Ibu ya, dapat Bapak Ibu lihat, ini timeline penyusunannya memakan waktu yang relatif cepat, dimulai dari 19 Februari, itu penyusunan start awalnya, kick off-nya, ya. Kemudian juga serap aspirasi itu sampai 4 Maret, mungkin di sini saya nggak tahu ada yang ikut apa enggak, saya waktu itu sempat ikut ya, dalam FGD, serap aspirasi publik, ikut memberikan masukan juga. Kemudian perumusan rancangan itu Februari-Maret, konsultasi publik sampai 17 Maret, finalisasi 25 Maret, dan harmonisasi 31 Maret. Tapi sebenarnya secara hukum, Perpres ini, produk hukum ini disahkan dalam lembaran negara ditandatangani oleh Pak Jokowi tanggal 2 Februari 2021 ya, kalau di lembaran negaranya begitu ya, kurang lebih. Lanjut, ini latar belakang kenapa harus disesuaikan. Tadi di awal sudah saya singgung, di tengah kondisi resesi ekonomi global ya, yang juga berdampak pada ekonomi Indonesia, banyak pelaku usaha nasional yang mengeluh ya, banyak juga terjadi pemutusan hubungan kerja karena faktor pandemi COVID yang luar biasa ya, berdampak kepada sektor ekonomi. Maka pemerintah di bawah Presiden Pak Jokowi ini coba mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsepnya dia kalau di ilmu hukum tuh omnibus law ya. Jadi hukum yang mengangkut banyak hal ya, seperti bis besar, bis raksasa, bis double decker gitu yang sangat besar kapasitasnya, dia mengangkut banyak undang-undang, peraturan pemerintah di bawahnya dalam sekaligus gitu ya. Nah,
ini Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan dampak banyak sektor, termasuk transportasi dan juga pengadaan. Gitu ya. Diharapkan nanti usaha mikro kecil itu dapat lebih diberdayakan, didukung di tengah pandemi. Kurang lebih itu ya filosofinya. Kemudian juga ini ada 11 klaster Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berwarna merah ini adalah kemudahan perlindungan UMK dan kemudahan bursa. Dua hal ini adalah unsur penting di dalam mengapa Perpres 16 2018 harus direvisi ya. Terkait unsur-unsur lain ini ada di sektor-sektor yang lain ya. Lanjut, ini sedikit gambaran kondisi jabatan fungsional. Ya, untuk kabupaten kota itu rata-rata jabatan fungsional pengelola pengadaannya itu yang memiliki baru 14% ya. Yang putih itu 5,6 itu artinya yang belum. Kemudian dari sisi provinsi itu sudah lebih tinggi ya, 37% yang sudah punya. Kementerian baru 25%, lembaga 13%. Jadi memang salah satu hal penting di Perpres 12 ini juga ada penyesuaian terkait misalnya bagaimana kalau di Perpres 16 sebelumnya pokja pemilihan itu wajib ya, sebenarnya diwajibkan diisi oleh jabatan fungsional pengelola pengadaan karena asumsinya dulu ya itu memang lahannya mereka gitu. Tapi dengan fakta-fakta perkembangan sekarang sangat jauh ya, belum memenuhi target jabatan fungsionalnya. Maka di Perpres 12 ini diubah ya. Tidak wajib lagi pokja pemilihan harus diisi jabatan fungsional, tapi diubah menjadi minimal dalam pokja itu ya, yang jumlahnya genap, minimal harus ada satu jabatan fungsional pengelola pengadaan yang terlibat di dalamnya. Nah, itu salah satu perubahan pentingnya di Perpres 12 ya. Karena untuk Kemenhub sendiri juga kurang lebih baru 20% ya dari target. Salah satu hambatannya juga jabatan fungsional pengelola pengadaan ini mungkin ya kurang cukup diminati karena satu dan lain hal gitu ya. Ini gambaran umumnya. Kemudian terkait kelembagaan, faktor kelembagaan sendiri dari UKPBJ 530 ini sudah terbentuk. Sifatnya ada yang sifat struktural maupun bersifat sementara atau ad hoc ya. Untuk kementerian sendiri UKPBJ ada 67 sudah yang ada di kementerian. Kemudian untuk provinsi kota 463. Untuk tingkat kematangannya sendiri rata-rata ada 16 UKPBJ yang sudah memenuhi level 3. Artinya dari sisi kematangan kelembagaannya sudah cukup baik ya. Struktur organisasinya, fungsi kelembagaannya, dan lain sebagainya. Yang lainnya masih di bawah level 1 dan 2. Kemudian ini poin-poin perubahan kebijakannya ya. Ada tentang usaha mikro, kecil ya. Hal yang menarik juga di Perpres 12 ini, kalau di Perpres 16 sebelumnya di sana ya, klausulnya hanya untuk usaha mikro, kecil dan menengah ya. Tapi di Perpres 12 ini hal yang baru itu yaitu dimasukkannya klausul koperasi. Nah, ini menarik ya. Kalau di Perpres 16 koperasi belum masuk. Nah, di Perpres 12 ini sudah masuk unsur koperasi, jadi ini didorong oleh pemerintah. Yang menarik juga justru di Perpres 12 ini kata-kata menengah ya, usaha menengah itu dihapus ya, tidak lagi diberikan istilahnya supporting oleh pemerintah ya, diganti dengan koperasi itu. Nanti juga kita akan bahas tentang konstruksi, penyedia, SDM, marketplace dan lain sebagainya. Lanjut ke usaha mikro, kecil dan menengah. Ini salah satu filosofi kebijakannya adalah sesuai kondisi pandemi COVID ya, tadi sudah saya singgung di awal. Jadi untuk paket barang, konstruksi jasa lainnya, ini dinaikkan dari sebelumnya 2,5 miliar menjadi 15 miliar. Ini wajib sifatnya ya, gitu. Minimal 15 miliar untuk usaha kecil dan koperasi.
Kemudian juga paling sedikit TKDN ditambah BMP 40%. Kemudian juga dimasukkannya barang atau jasa hasil produksi pelaku usaha dalam katalog elektronik atau toko daring. Kemudian untuk produk dalam negeri sendiri, TKDN plus bobot manfaat perusahaan ya, itu paling sedikit 40%. Kemudian juga terkait kewajiban dilakukannya pada tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dalam RUP. Ya, jadi spesifikasi teknisnya, KK, dan dokumen pemilihan itu adalah scoping dari penggunaan produk dalam negeri. Ini juga hal yang baru ya. Kalau sebelumnya produk dalam negeri itu hanya di tahap pelaksanaan ya, gitu, dan pemilihan penyedia. Sekarang dimasukkan mulai tahap perencanaan, persiapan hingga spek teknis sampai KAK begitu ya. Lanjut selanjutnya terkait unsur SDM dalam pengadaan barang dan jasa. Hal-hal yang menarik yang baru di Perpres 12 adalah di mana di sini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada SDM pengelola fungsi pengadaan, SDM perancang kebijakan sistem pengadaan, dan sumber daya pendukung ekosistem PBJ ya. Jadi dibagi menjadi 3 klaster. Kalau sebelumnya nggak ada pembagian ini, gitu ya. Kemudian juga terkait SDM hal-hal yang lainnya. Jadi secara garis besar untuk personil lainnya ya non jabatan fungsional dalam pengelola pengadaan itu dibagi menjadi 3. Ada ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian prajurit TNI dan anggota Polri itu masuknya ke rumpun non jabatan fungsional pengelola PBJ ya. Kemudian juga untuk pengelola PBJ ini jabatan fungsional gitu. Kemudian untuk perancang kebijakan dan pendukung ekosistem ini diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Nah, untuk jabatan fungsional itu bisa dibantu oleh PNS yang bersertifikat. Kemudian dalam hal belum memiliki PNS dan atau agen pengadaan, itu maka boleh dibantu oleh non jabatan fungsional. Itu kurang lebih. Kemudian lanjut untuk kelembagaan sendiri di pasal 75, kalau sebelumnya itu bunyinya adalah pimpinan, sekarang diganti menjadi kepala ya. Kepala. Nah, kepala UKPBJ ini unit kerja pemerintah barang dan jasa ini wajib memenuhi standar kompetensi jabatan ya, yang menyangkut kompetensi teknis ini digarisbawahi ya di bidang pengadaan. Jadi kalau yang mau jadi kepala UKPBJ itu wajib ya, selain punya sertifikat pengadaan tingkat dasar juga wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai kepala UKPBJ ya. Nah, nanti ada yang namanya pelatihan kompetensi teknis. Bagaimana manajemen pengadaan itu ada diselenggarakan oleh LKPP dan Pusbang Aparatur. Kemudian juga yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana nanti UKPBJ itu lebih didorong menjadi Center of Excellence ya, pusat keunggulan. Ini nanti lebih didorong lagi di Perpres 12. Lanjut untuk tantangannya, yaitu tadi 2,5 miliar menjadi 15 miliar, ini juga salah satu tantangan besar saya kira ya. Karena di tengah merosotnya pendapatan negara melalui sektor pajak maupun non-pajak, justru untuk alokasi UMKM koperasinya dinaikkan ya. Menengahnya tidak lagi didukung gitu ya. Ini juga tantangan. Kemudian juga bagaimana penerapan tender cepat ya, kemudian juga ada isu-isu fraud atau pemalsuan ya, itu juga masih terjadi di praktik PBJ. Kemudian juga terkait kewenangan pengguna anggaran. Nah, ini di pasal 9. Kalau sebelumnya itu PA punya tugas menetapkan PJPHP, PPHP. Nah, ini tadi sudah saya katakan di awal ya. Maka di Perpres 12 ini dihapus. Gitu ya. Tidak punya kewenangan itu lagi karena memang PJPHP-nya dan PPHP-nya fungsinya itu dihapus, diserahkan ke
ke PPK sekarang itu ya. Gitu. PPK. Jadi tugas PPK makin berat Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian juga yang huruf I tentang kewenangan KPA itu juga dihapus. Jadi di Perpres 12 ini ada pasal-pasal yang dihapus, ada juga pasal-pasal yang baru yang disisipkan, misalnya di pasal 27, 28 itu disisipkan pasal 27A. Kemudian ada juga yang pasal baru ditambahkan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk menetapkan sanksi daftar hitam, ini juga baru ya di Perpres 12. Kalau sebelumnya sanksi daftar hitam tuh PA mengusulkan ke LKPP, sekarang PA bisa menetapkan sanksi daftar hitam selain LKPP ya. Nah, jadi didelegasikan wewenang LKPP ke PA gitu ya. Untuk PPK kalau sebelumnya itu dalam hal tidak ada personil maka KPA dapat merangkap PPK ya kalau sebelumnya di Perpres 16. Nah, kalau sekarang itu KPA yang dapat perangkap sebagai PPK itu hanya untuk belanja APBD ya, gitu. Untuk APBN nggak boleh lagi sekarang. Jadi saya ulangi lagi sekarang Bapak Ibu ya, untuk KPA dalam pengelola pengadaan tidak boleh lagi merangkap menjadi PPK ya jika tidak ada personil untuk APBN. Tapi untuk KPA di APBD itu masih bisa, masih dapat merangkap sebagai PPK gitu ya. Ini juga hal penting lainnya baru ini di Perpres 12. Kemudian juga terkait PPK sebelumnya ya huruf A sampai huruf O. Nah, sekarang itu PA memiliki tugas dan kewenangan huruf A sampai P ditambahkan ya. Di sini penambahannya antara lain melaksanakan konsolidasi. Jadi PPK ditegaskan punya hak wewenang untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan ya. Kalau sebelumnya Perpres 16 itu ini wewenangnya Pokja ya. Nah, sekarang PPK punya wewenang juga melaksanakan konsolidasi pengadaan gitu ya. Kemudian di Perpres 12 ini juga lebih dimasukkan ditekan hal baru terkait APBD. Jika tidak ada penetapan PPK dalam APBD, maka pihak KPA dapat menugaskan PPTK. PPTK itu adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi kalau di dalam Permendagri ya tentang pengelolaan keuangan daerah, di sana ada istilah yang namanya PPTK. Gitu. Kalau di Perpres 16, PPTK ini sama sekali tidak disinggung Bapak Ibu ya. Nah, di Perpres 12 ini dimasukkan, disinggung PPTK ya untuk APBD gitu. PPTK ini dapat melaksanakan tugas PPK gitu ya. Jika memang di APBD ya Pemda gitu ya di Dishub Jayapura tidak ada penetapan PPK. Untuk lebih jelasnya nanti PPTK ada sesi khusus ya. Tugas wewenangnya apa saja itu diatur di Permendagri. Cuma di sini dimasukkan sebagai payung hukum juga di Perpres 12. Kemudian juga PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai PPK ya. Lanjut, terkait Pokja perubahannya adalah Pokja dapat melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan, kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Nah, kecuali ya, karena e-purchasing dan pengadaan langsung itu adalah tugasnya pejabat pengadaan. Dan juga e-purchasing itu PPK ya, punya juga wewenang gitu ya. Jadi Pokja sekali lagi melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan saja gitu ya. Nah, untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan pemilihan untuk katalog elektronik itu dihapus di Perpres 12 ya. Jadi bukan lagi wewenangnya Pokja gitu ya. Lanjut untuk PJPAP, PPHP ini dihapus, PJPHP tidak ada lagi definisinya, kemudian juga PJPHP dihapus dari pelaku pengadaan, kemudian juga tidak ada penetapan, penghapusan tugas, kemudian juga penghapusan pengenaan sanksi. Jadi tugas PJPHP ini diserahkan ke
PPK begitu ya. Jika sebelumnya di Perpres 16 kalau PPK mau menyerahkan pekerjaan kepada pihak KPA, maka kemudian pihak KPA memerintahkan PJPA untuk memeriksa administratif. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu ya. Jadi PPK sebelum menyerahkan ke PA KPA, maka PPK itulah yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk memeriksa mulai dari administrasi teknis dan seterusnya terkait output hasil pekerjaan tersebut sebelum diserahkan ke PA KPA untuk nanti dibuat serah terima berita acaranya. Jadi tugas PPK makin berat ya. Nah, tapi nanti BPK kan bisa mengangkat tim pendukung ya, tim ahli untuk membantunya, silakan saja. Lanjut, kemudian terkait pemilihan penyedia dalam jasa konstruksi, ini pengaturan itu akan digabungkan dalam klaster peraturan LKPP ya. Kemudian juga dalam Perpres 12 ini diubah pengaturannya terkait kontrak bagi jasa konstruksi. Jadi di Perpres 12 ini nanti lebih ditegaskan ya antara pekerjaan konstruksi dan non konstruksi gitu ya. Kalau di Perpres 16 sebelumnya untuk pekerjaan konstruksi itu payung hukumnya kita lebih berkiblat ke Kementerian PUPR gitu ya. Diatur di sana, kita mengacu ke sana gitu ya. Ada Permen PUPR 20 ya, 14 2020 tentang desain and build, kemudian ada tentang pedoman penyedia konstruksi ya. Nah, nanti di Perpres 12 ini itu ditarik lagi ke LKPP kewenangan itu nanti. Jadi nanti kewenangan konstruksi itu diatur oleh LKPP gitu ya. Terkait pengadaannya ya, bukan teknis konstruksinya masih PUPR. Lanjut. Kemudian terkait pembinaan penyedia, ini sanksi daftar hitam, ada isu-isu yang terkait antara lain obat itu oleh Farmalkes, Kemenkes, UMK oleh Kementerian Koperasi, Desa Konstruksi oleh PUPR, ini instansi-instansi pembinanya ya. Kemudian di pasal 91 itu Perpres 12 sanksi dan daftar hitam ditetapkan dalam peraturan kepala. Ya, nanti sebagai juknis Perpres 12 ini sedang dibahas oleh LKPP ya, termasuk salah satunya peraturan LKPP tentang teknis sanksi dan daftar hitam ya, yang mana tadi wewenangnya sudah diberikan kepada PA ya, sebagian. Gitu. Lanjut, Bapak Ibu, selanjutnya terkait reformasi atas sanksi daftar hitam ya. Karena sifat sanksi daftar hitam itu sebagai salah satu instrumen pembinaan kepada pelaku usaha, maka sifat sanksi daftar hitam saat ini berpotensi mematikan usaha, gitu ya. Nah, maka di Perpres 12 ini diubah dalam arti bukan menolerir pelanggaran, uang prestasi tidak, tapi lebih disesuaikan, lebih realistis pemberian sanksi daftar hitamnya ya. Bagaimana juga kepastian penyelesaian pekerjaan itu tetap terjamin, tapi juga di satu sisi bagaimana pelaku usaha ini tidak juga mati ya, karena setelah dievaluasi di Perpres 16 2018 cukup banyak pelaku-pelaku usaha yang kena sanksi daftar hitam dengan segala hal alasannya, latar belakangnya, itu banyak juga akhirnya berdampak pada banyaknya pengangguran ya, karena banyak PT-PT yang tutup karena kena sanksi ya, nggak bisa ikut tender dan lain sebagainya. Maka ini lebih dibuat lebih realistis lah pemberian sanksinya begitu ya. Kemudian lanjut terkait sanksi daftar hitam itu juga dibagi menjadi dua di Perpres 12 ini. Ada faktor etik dan non etik, sekarang dibedakan. Kalau terkait indikasi KKN, persekongkolan itu etik ya. Kemudian non etik itu tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, itu non etik. Non etik artinya teknis ya. Gitu. Kemudian lanjut terkait pasar elektronik ya. Untuk pengadaan elektronik melalui katalog elektronik, ini perubahannya antara lain dimasukkannya toko daring ya. Sebelumnya di Perpres 16 ini tidak ada. Jadi sekarang sudah dimasukkan, ditegaskan
bahwasanya pengadaan barang dan jasa melalui toko daring ya yang ada di e-marketplace seperti apa Blibli, seperti blibli.com ya, kemudian dan lain sebagainya, termasuk pasar yang sah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik gitu ya. Kemudian lanjut terkait e-purchasing juga, ini ada pasal yang dihapus, yaitu sekarang untuk barang atau jasa yang tampil di katalog elektronik itu tidak lagi menggunakan metode tender dan negosiasi ya, itu dihapus. Kemudian juga pengelolaan katalog elektronik ini juga sekarang bisa dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah selain LKPP. Kemudian juga produk ramah lingkungan lebih ditekankan di sini di katalog elektronik. Lanjut. Kemudian terkait toko daring ya. Toko daring ini di pasal 72 Perpres 12 itu di sana disebutkan barang jasa itu sifatnya yang dapat distandarkan ya, Bapak Ibu. Yang bisa distandarkan. Kemudian juga yang memiliki sifat resiko rendah serta harganya sudah terbentuk di pasar. Nah, 3 hal ini kriteria penting barang atau jasa yang bisa dimasukkan listing di toko daring dan bisa dibeli oleh pejabat pengadaan di toko daring gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyari misalnya aspal yang risikonya tinggi gitu ya, nggak ada di toko daring gitu ya. Lanjut. Nah, ini klaster peraturannya tadi sudah saya singgung di awal ya. Ada 8 klaster, ini sedang dibahas sebagai juknis Perpres 12. Kemudian juga lanjut, kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis. Apa saja sih sebenarnya perbedaannya Perpres 12 dengan 16 ya, dengan sebelumnya. Yang pertama itu di pasal 1, di sana dimasukkan PPTK ya, tadi sudah saya singgung, untuk APBD, SKPD gitu ya. Kemudian juga ada di pasal 1 ini yang dihapus, itu di ayat 14-15 tentang PJPHP, PPHP ya. Itu kemudian juga UKPBJ dari sebelum pimpinan menjadi kepala ya. Kemudian di ayat 18A ini ada ayat baru ditambahkan, ini tentang pejabat fungsional pengelola pengadaan dan personel selain pejabat fungsional. Ini baru di Perpres 12. Kemudian juga di ayat 27-nya ya, pelaku usaha itu tidak lagi badan hukum maupun tidak harus lagi badan hukum ya. Gitu. Kalau sebelumnya di Perpres 16 dia harus berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, ini tidak lagi. Pelaku usaha adalah badan usaha, bisa badan usaha ataupun perseorangan gitu ya. Relatif lebih di tanda kutip dilonggarkan gitu ya, untuk lebih mendorong munculnya pelaku usaha baru. Kemudian juga terkait HPS ya, HPS ini sifatnya adalah perkiraan ya, perkiraan yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung dan PPN. Jadi dimasukkan 2 kata penting di sini, biaya tidak langsung dan PPN, ditegaskan di dalam HPS. Kalau sebelumnya tidak memuat kata itu gitu ya. Kemudian juga terkait ayat 47-nya dihapus ya, tentang usaha menengah. Kemudian juga ditambahkan ayat 54 tentang toko dalam jaringan, toko daring. Gitu ya. Kemudian juga pengadaan berkelanjutan, ada klausul yang dipertegas lagi ya, mungkin sebelumnya terlewat, ditambahkan kata sosial di situ. Lanjut. Selanjutnya di pasal 4 itu diubahnya di huruf A, C, G, H ya, ditambahkan huruf G dan H untuk meningkatkan pengadaan berkelanjutan, mendukung pemerataan ekonomi gitu ya. Kemudian juga kalau di Perpres 16 itu dia
penekanannya hanya aspek kualitas dalam pengadaan barang jasa ya. Di sini ditambahkan kata kuantitas, gitu ya, selain kualitas. Kemudian juga ditambahkan kata koperasi. Ini tadi sudah saya singgung. Terkait pelaku pengadaannya itu PJPHP dihapus ya, tadi sudah. Kemudian terkait PA itu tadi sudah disinggung ya, menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Hal-hal yang lainnya masih sama kewenangan PA, hanya ditambah ini ya, penetapan pengenaan sanksi daftar hitam. Kemudian kewenangan PA terkait PJPHP itu dihapus, karena PJPHP-nya juga dihapus. Kemudian di pasal 10-nya, itu KPA pada pengadaan yang menggunakan APBD itu dapat merangkap PPK. Ini tadi sudah ya saya sampaikan. Ini juga baru di Perpres 12 ya, di pasal 10-nya. Jadi hanya yang APBD ya, APBN nggak boleh, KPA APBN merangkap PPK. Kemudian terkait tugas PPK itu diubah ya. Antara lain di sini menetapkan rancangan, melaksanakan konsolidasi, kemudian juga menetapkan HPS, melaksanakan e-purchasing paling sedikit di atas 200 juta, mengendalikan kontrak ya. Nah, ini hal-hal yang baru lainnya adalah menilai kinerja penyedia, kemudian juga melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada pihak KPA, menyerahkan hasil pekerjaan. Nah, jadi tugas PPK semakin bertambah di sini ya. Gitu. Tapi nanti bisa dibantu oleh tim dukung maupun tim ahli gitu ya. Yang diangkat ditetapkan oleh PPK. Kemudian di ayat 3 dan 4-nya ini terkait APBD tadi sudah ini ya. Sudah, jika tidak ada penetapan PPK maka bisa PPTK diangkat. Kemudian terkait di pasal 13-nya ini tadi sudah kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung ya untuk Pokja. Kemudian juga hal-hal yang lainnya masih sama dengan Perpres 16 sebelumnya. Kemudian di pasal 15 PJPHP di Perpres 12 ini dihapus. Kemudian di pasal 16-nya ditambahkan ayat 5 terkait penyelenggaraan swaklola ya. Ini dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Yang dimaksud pengelola barang dan jasa di sini adalah pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa ya. Jadi kalau di Perpres 16 sebelumnya itu bebas siapa aja ya. Maksudnya Pokja, pejabat pengadaan. Sekarang dapat dibantu oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan untuk swaklola. Kemudian di pasal 19-nya di sini lebih ditekankan bagaimana produk dalam negeri, SNI ya, koperasi ramah lingkungan gitu ya. Ini lebih ditekankan lagi PPK dalam menyusun spek teknis dan KAK. Kemudian terkait dalam penyusunan teknis KAK juga masih relatif sama ya, dimungkinkan penyebutan merek, komponen, suku cadang, bagian sistem. Di sini dihapus di Perpres 12 ya. Tender cepat ini tidak lagi boleh menyebut merek dalam tender cepat. Tetapi di sini dimasukkan barang jasa dalam katalog elektronik atau toko daring itu boleh disebut mereknya. Nah, jadi sekarang kalau mau tender cepat disikap ya, itu tidak boleh menyebut merek lagi sekarang. Nah, itu hal baru di Perpres 12. Kemudian juga terkait penggunaan produk dalam negeri itu sepanjang tersedia ya. Kalau tidak tersedia maka boleh menggunakan produk impor. Ramah lingkungan juga ditekankan di sini ya dalam menyusun spek teknis dan KK. Kemudian di pasal 26-nya itu angka 4-nya ya. Total HPS ditambah PPN itu dihapus ya. Karena tadi sudah dirinci di definisi awal ya, PPN plus biaya tidak langsung dipindahkan ke atas. Kemudian di Perpres 12 ini sekarang dipertegas ya, nilai HPS bersifat tidak rahasia, rinciannya bersifat rahasia. Ini dipertegas. Karena sebelumnya di Perpres 16
masih banyak praktik yang salah dilakukan oleh PPK dalam membuat HPS ya, maka sekarang dipertegas. Kemudian terkait HPS itu sebagai dasar penetapan nilai jaminan pelaksanaan penawaran yang kurang dari 80% ya. Jadi katanya diubah dari sebelumnya lebih rendah diubah menjadi kurang dari 80%. Karena kata lebih rendah ini multitafsir, banyak menimbulkan persoalan di lapangan ternyata. Hal-hal yang lainnya terkait HPS masih tetap sama ya. Lanjut, kemudian terkait jenis kontrak, ini juga ada hal-hal yang menarik yang baru di plus 12. Di sini ada yang namanya kontrak biaya plus imbalan ya. Biaya plus imbalan itu dalam kontrak barang jasa lainnya, kemudian konstruksi ya. Kemudian juga ada yang namanya kontrak putar kunci ya. Kalau sebelumnya di Perpres 16 itu ada kontrak turnkey gitu ya. Sekarang diganti namanya menjadi putar kunci gitu. Putar kunci. Kemudian terkait kontrak jasa konsultansi itu sekarang dibedakan ya. Ada kontrak jasa konsultasi non konstruksi dan kontrak jasa konsultasi konstruksi. Sekarang dibedakan. Kalau sebelumnya tidak dibedakan Bapak Ibu ya. Untuk kontrak jasa konsultansi non konstruksi itu ada lamsam, waktu penugasan, kontrak payung, sedangkan untuk konsultasi konstruksinya ada lamsam dan waktu penugasan. Lanjut, ini masih terkait kontrak harga satuan, gabungan lamsam harga satuan, kontrak payung, definisinya masih sama ya. Kemudian terkait tadi kontrak putar kunci, kontrak biaya plus imbalan, ini definisinya ada perubahan dan penambahan ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat 12-nya tentang kontrak tahun jamak, ini ada hal-hal yang baru juga Bapak Ibu ya. Bagaimana kontrak tahun jamak itu adalah pekerjaan yang lebih dari 12 bulan ya, atau penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran ya. Atau apabila dikontrakkan jangka waktunya lebih efisien ya. Minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun anggaran. Lanjut terkait ayat 1 kurung dan 2 kurung ini juga baru di Perpres 12 ya. Jadi sekarang PPK diberikan banyak kewenangan ya untuk melakukan inovasi kontrak. Jadi di Perpres 12 PPK bisa membuat kontrak pengadaan barang dan jasa yang mana kontrak tersebut tidak disebutkan di Perpres 12. Entah pakai kontrak misalnya inovasi kontrak ya, kontrak sebagian ya, parsial atau kontrak macam-macam, ada jenis kontrak lain sebenarnya selain yang disebutkan di Perpres 12. Itu boleh digunakan ya, disesuaikan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan saja sekarang dibuka pintu yang lebih luas PPK untuk memilih jenis kontrak yang sesuai ya. Selama itu mungkin lebih efisien, lebih efektif, kenapa tidak? Kemudian juga terkait pasal 28-nya, ini surat perintah kerja ya. Ini lebih dipertegas lagi. Kemudian di ayat 7 kurungnya, ini mengenai bukti pendukung untuk masing-masing kontrak itu dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jadi atau Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu ya, terkait bukti pendukung kontrak. Itu nanti mengacunya ke sana, ke Kemenkyu atau Kemendagri ya. Bukti pendukung kontrak itu misalnya surat perintah membayar ya, surat permohonan pembayaran dan lain sebagainya, kwitansi, itu mengacu ke sana. Kemudian terkait pasal 30, ini jaminan penawaran ditambahkan klausul pengadaan barang jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Kalau sebelumnya di Perpres 16, jaminan penawaran itu hanya untuk konstruksi ya. Sekarang bisa juga untuk terintegrasi, pekerjaan terintegrasi Bapak Ibu ya. Selain konstruksi, ini boleh, ini wajib
pekerjaan terintegrasi memakai jaminan penawaran. Itu hal yang baru juga. Untuk jenis jaminannya masih sama ya, masih ada 5. Kemudian masih pakai surety bond ya, dan lain sebagainya. Kemudian terkait perusahaan penjaminan masih sama, terkait besaran jaminan penawaran itu juga masih sama ya. Hanya di sini untuk jaminan penawarannya diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas 10 miliar. Ya. Kalau sebelumnya ini nilai total HPS, ini nilai HPS saja ya, bukan nilai total. Kalau di Perpres 12 untuk jaminan penawarannya, jadi bukan lagi nilai total, tapi nilai HPS. Kemudian jaminan penawaran masih sama 1-3%, jaminan sanggah banding itu nilai HPS bukan nilai total HPS. Kemudian terkait pasal 33 jaminan pelaksanaan itu tidak diperlukan ya untuk jasa lainnya yang aset penyediaannya dikuasai ya, sudah dikuasai oleh pengguna. Kemudian terkait besaran nilai jaminan pelaksanaan itu 80% sampai 100% ya. Nah, perbedaan di sini adalah kalau di Perpres 16 jaminan pelaksanaan itu 80 sampai 100% ya dari nilai HPS. Bukan lagi dari nilai penawaran terkoreksi ya. Jadi tidak lagi dari nilai penawaran terkoreksi tapi hanya nilai penawaran saja gitu ya. Jadi misalnya nanti kalau dikoreksi penawarannya oleh Pokja terdapat koreksi nilai, maka misalnya jaminan pelaksanaan tidak lagi dari nilai penawaran yang terkoreksi, tapi dari nilai awal saja gitu ya. Lanjut, hal-hal yang lainnya masih sama di Perpres 12 terkait jaminan pelaksanaan. Terkait metode pemilihan masih sama ya, ada 5. Untuk e-purchasing ditambahkan toko daring ya, selain katalog elektronik. Untuk kriteria barang konstruksi jasa lainnya tertentu itu masih sama ya. Ini di sini ada penambahan baru yaitu pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Kalau sebelumnya di Perpres 16 kalau ada pekerjaan barang konstruksi jasa lainnya yang diputus kontraknya sepihak oleh PPK, maka penyedia selanjutnya tidak bisa ditunjuk langsung ya. Nah, sekarang bisa di Perpres 12 ini bisa langsung ditunjuk langsung, ditegaskan di sini ya. Kemudian terkait tender cepat itu dimungkinkan, gitu ya, dapat menyebut merek sepanjang diatur dalam pasal 19 huruf P dan C. Ini terkait tender cepat ya. Kemudian terkait metode evaluasi masih sama, masih ada 3 ya. Sistem nilai, PB/SUE harga terendah. Kemudian untuk metode evaluasi PB/SUE ini hanya untuk pengadaan barang saja ya. Gitu. Kalau sebelumnya kan untuk konstruksi jasa lainnya barang ya. Nah, PB/SUE di Perpres 12 ini hanya untuk pengadaan barang saja. Itu perbedaannya. Kemudian terkait metode pemilihan jasa konsultansi masih sama, ada 3 ya, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Kemudian terkait kriteria jasa konsultasi keadaan tertentu itu ditambahkan jasa konsultasi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan itu dapat dilakukan penunjukan langsung. Mirip ya dengan yang tadi barang konstruksi jasa lainnya. Kemudian juga ditambahkan di sini di Perpres 12 ada yang namanya jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi, kemudian jasa konsultasi yang bersifat rahasia, kemudian jasa konsultasi dalam terjadi pemutusan kontrak. Nah, itu 3 hal baru ya di Perpres 12 dalam keadaan tertentu. Kemudian lanjut terkait pelaksanaan pemilihan, tahapannya masih sama. Terkait tender cepat, itu ditambahkan peserta menyampaikan penawaran harga ya. Jadi bukan memasukkan penawaran harga ya, tapi menyampaikan penawaran harga. Lanjut, terkait pelaksanaan pengadaan langsung, itu ada
penambahan kata surat perintah kerja ya untuk pengadaan langsung yang disertai klarifikasi dan nego teknis dan harga. Ini yang menggunakan SPK, surat perintah kerja. Hal-hal lainnya masih sama. Ya, reverse auction ya, penawaran harga secara berulang masih sama. Kemudian terkait kualifikasi, prakualifikasi, tender seleksi gagal sama ya. Di sini hanya terjadi banyak perubahan di tender cepat gagal ya. Bagaimana jika tender cepat itu gagal, maka prasyarat-prasyaratnya diubah di sini ya. Dari A sampai F, antara lain tidak ada peserta atau hanya ada satu peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, sampai adanya indikasi KKN, maka tender cepat dinyatakan gagal. Kalau sebelumnya nggak ada nih, gitu ya. Kemudian terkait prakualifikasi gagal masih sama, terkait tindak lanjut tender atau seleksi gagal, ini ada perubahan yaitu evaluasi ulang. Sebelumnya ini adalah evaluasi penawaran ulang ya. Jadi di Perpres 12 untuk efisiensi waktu, jika ada tender atau seleksi gagal, yang gagal ya karena ada kesalahan evaluasi oleh Pokja, maka tindak lanjutnya tidak lagi dimulai dari evaluasi penawarannya, tapi cukup dilakukan evaluasi ulang saja, gitu ya, evaluasi ulang. Kemudian tidak lanjut tender cepat itu Pokja pemilihan melakukan review penyebab kegagalan tender cepat. Ini dipertegas di Perpres 12 ya. Kemudian lanjut terkait PPK menyerahkan barang jasa kepada pihak KPA ya. Ini ditambahkan harus dituangkan dalam berita acara. Kemudian hal-hal pengecualian ini ditambahkan kata BLUD ya. Kalau sebelumnya di Perpres 16 hanya BLU, sekarang ditambahkan BLUD juga. Terkait BLUD ini juga dalam hal BLUD belum memiliki peraturan yang mengatur tentang PBJ ini, maka BLUD dapat membuat sendiri ya, gitu. Atau jika tidak buat sendiri, maka harus berpedoman ke Perpres 12 ini 2021. Itu terkait BLUD, BLU, kemudian terkait pelaku usaha, kemudian kementerian ya mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanjanya 15 miliar. Ini tadi sudah ya. Nah, hal yang penting lainnya. Kemudian terkait pasal 66 di sini berbicara TKDN BMP paling sedikit 40%. Kemudian terkait HPS, preferensi harga, ini ada sedikit perubahan ya. Ketentuan preferensi diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% ya. Kemudian juga preferensi itu penetapan pemenangnya berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir ya. Untuk konstruksi pada metode pemilihan tender internasional, preferensi harganya maksimal 7,5%. Ini dipertegas ya. Kalau sebelumnya di Perpres 16 tidak ada klausul 7,5% ya. Kemudian terkait katalog elektronik, ayat 4 kurungnya dihapus, tadi sudah di atas. Kemudian penekanan produk ramah lingkungan ya dalam katalog elektronik. Pengelolaannya bisa oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah. Terkait toko daring, ini tadi sudah ya, standar risiko rendah, harganya sudah terbentuk di pasar. Kemudian terkait pasal 74-nya, SDM, ini banyak terjadi perubahan di Perpres 12 ya. Antara yang tadi pembagian SDM pengadaan ya, kemudian juga terkait bagaimana personil lainnya, pengelola pengadaan barang jasa, ini juga diatur di pasal 74 dan 74A. Itu ya, ini berbicara tentang SDM ya. Bagaimana nanti jika dalam hal personil lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan ya, maka wajib memiliki sertifikat pengadaan tingkat dasar atau level 1. Kemudian juga ini tadi ya,
nilai atau jumlah paket pengadaan di kementerian tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi pengelola pengadaan, maka tidak wajib ya menyediakan pejabat fungsional pengadaan. Ini pengecualian di ayat 4 kurungnya. Kemudian juga masih terkait SDM, ini hal-hal pentingnya yang digarisbawahi adalah pojok pemilihan untuk setiap paket wajib beranggotakan sekurang-kurangnya satu pengelola pengadaan. Satu pengelola pengadaan ini maksudnya adalah pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Itu yang hal pentingnya. Kemudian terkait UKPBJ ya, itu kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi. Ya. Kemudian juga pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. UKPBJ juga melaksanakan peningkatan kapabilitas dan lain sebagainya. Kemudian terkait pasal 78 ya, hal-hal yang menyebabkan peserta pemilihan dikenakan sanksi dalam pemilihan, ini dilakukan perubahan ya, etik dan non etik tadi ya, sudah dibagi menjadi dua nih, tadi sudah disinggung. Kemudian juga terkait sanksi-sanksinya, pencairan, daftar hitam, ganti rugi, denda itu masih sama dengan Perpres 16. Terkait perbuatan tindakan peserta pemilihan dikenakan sanksi dalam proses katalog, itu ditambahkan di sana apabila terjadi indikasi KKN ya. Terus dipertegas lagi di sana di pasal 80 ayat 1 kurung ya, huruf C. Kemudian terkait tadi masih di purchasing tidak menandatangani kontrak katalog. Nah, itu dapat dikenakan sanksi ya jika penyediaannya tidak menandatangani kontrak katalog. Hal-hal lain di ayat 3 kurung 2 kurung ya masih relatif sama sanksinya, perbuatan yang dikenakan sanksi. Kemudian sanksi administratif ini dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan Pokja yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Ini lebih ditekankan ya. Kata PJPHP, PPHP-nya dihapus lagi, tidak ada di pasal 82 gitu. Kemudian di pasal 83-nya PA-KPA menayangkan informasi peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional. Pasal 85 terjadi perubahan ini terkait layanan penyelesaian sengketa kontrak. Di sini ada hal baru yaitu Dewan Sengketa Konstruksi ya. Itu tambahkan di sana. Diubah keseluruhan pasalnya ya. Kemudian juga terkait ketentuan peralihan ya. Kemudian sertifikat kompetensi untuk personil lainnya ini wajib punya ya paling lambat 31 Desember 2023. Kemudian tadi sudah saya singgung di awal ya, ini di ayat 3-nya. Kalau sebelumnya itu terkait PBJ di bidang konstruksi itu diatur di peraturan Menteri PUPR ya. Nah, ini nanti akan ditarik ke LKPP. Ini di pasal tadi ya, di pasal 85 ayat 3 huruf A, B gitu ya. Ini sedang dibahas. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu ya. 1 jam, hampir 1 jam. Silakan selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 10 sampai maksimal 20 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Terkait pasal 57 Pak ya, untuk serah terima. Apakah serah terima itu di sejak PHO atau FAO ya? Nah, itu aja Pak. Pak Melki ya? Iya Pak. Untuk serah terima hasil pekerjaan ya, itu dimulai pada, kan ada 2 ya, professional handover dan final handover gitu ya. Untuk serah terimanya
maka ada dua, Pak. Serah terima awal dan serah terima akhir. Berita acara ada dua juga, gitu. Jadi pada PHO dibuat berita acara serah terima, nanti pas finalnya ya FHO-nya dibuat berita acara juga. Jadi dua, Pak, dua berita acara. Jadi kedua-duanya dibuat, Pak ya? Iya, iya. Ini di kolom chat kita lihat ya. Ada pertanyaan tidak nih? Untuk materi nanti saya bagi di grup ya. Nanti saya bagi di grup. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan di chat ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Tadi saya masuk. Saya lagi sakit. Tapi Silakan. Kalau ada pertanyaan lain. Ada? Atau sudah jelas semua ini Bapak Ibu? Boleh tanya enggak? Ya, boleh silakan Bu Irianti. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bapak. Maaf saya tadi terlambat, tapi saya sebenarnya pengen sekali itu dari pertama. Begini Pak, yang saya mau tanyakan adalah gini. Saya kebetulan kepala seksi pengadaan di Distrik Navigasi. Kalau kita bicara tentang isian kasih pengadaan atau seksi pengadaan, semua itu tugas-tugasnya pengadaan. Yang sama tugasnya dengan PPK kalau disebutkan di Perpres 16/2018. Masalahnya, saya tidak menanyakan bagaimana cara mengadakan atau apanya yang SOP segala macamnya ya Pak. Saya hanya menanyakan apa dan bagaimana kedudukan kasih pengadaan dengan PPK. Karena di dalam seksi pengadaan itu ada juga staf-stafnya juga, pejabat pengadaan juga ada, bukan pejabat pengadaan. Stafnya itu ada penyusun perencanaan dan segala macam tentang apa yang mau diadakan. Kemudian juga mereka juga bernegosiasi juga ada. Sementara juga ada PPK juga yang mengurusi dan segala macamnya tentang bagaimana mengadakan itu. Di dalam perhubungan ini saya tidak tahu ya. Sepanjang saya pindah kantor dari direktorat sampai ke UPT, OP, dan kemudian sekarang saya di Disnav Priuk, itu tidak ada kasih pengadaan. Dan mereka adanya ya PPK. PPK itulah yang mengadakan semua kebutuhan kantor itu. Nah, di navigasi ini ada kasih pengadaan dan juga ada PPK. Saya ingin tahu Pak, itu di mana bedanya? Saya itu sebagai siapa, PPK sebagai siapa? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Irianti. Ibu di Disnap mana Bu sekarang? Bu Irianti di Disnap mana sekarang? Priuk ya? Di Priuk ya, di Priuk. Oke ya. Terkait tadi pertanyaannya apa dan bagaimana perbedaan ya seksi pengadaan di Disnap Priuk dengan PPK. Sebenarnya itu terkait bagaimana manajemen pengadaannya saja ya yang dilakukan oleh pimpinan kantor ya ataupun oleh kepala KPBJ kalau ada di sana ya. Tinggal manajemennya saja. Harus ada kepemimpinan yang baik, benar, dan tegas ya. Kalau menurut Perpres 12 sih, idealnya kan di dalam KPBJ itu ada kepalanya, di dalamnya ada Pokja ya. PPK itu mitra dari kepala KPBJ, maka soyokianya disinkronkan saja ya, agar tidak tumpang tindih dalam pekerjaan ya. Misalnya bisa dilakukan pimpinan kantor, misalnya mengangkat kasih pengadaan di Disnap Priuk sebagai PPK gitu ya. Gitu. Mungkin itu akan lebih smooth ya, tidak terjadi overlapping gitu mungkin ya, solusi terbaiknya. Tapi kalau di satu sisi diangkat PPK, di satu sisi ada juga yang namanya seksi pengadaan yang melakukan pekerjaan yang sama ya, yang mirip ya, yang mirip bukan sama. Ya nanti menurut saya itu akan kurang efisien dan efektif juga ya, akan tidak sesuai prinsip pengadaan yang diharapkan dari Perpres 12 ini gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait sesi pengadaan pastinya
tidak punya tugas dan wewenang sebagai PPK ya. Kalau memang kasih pengadaannya tidak diangkat sebagai PPK ya, tidak punya hak menyusun HPS, kemudian membuat rancangan kontrak dan seterusnya ya, menilai pekerjaan. Mungkin sifatnya kasih pengadaan ini saya duga ya, hanya membantu tugas dan fungsi PPK ya. Ya itu boleh-boleh saja, tapi saya kira sayang ya akan menjadi kurang efektif dan efisien saja ya. Jadi intinya terkait manajemen pengadaannya aja Bu, yang dilakukan oleh pimpinan kantor ya, dalam hal ini ya, gitu. Saya melihatnya seperti ini ya. PPK itu semua yang menyusun itu kita. Kemudian di tempat kita juga kita buat RAB. Nah, RAB ini kita lepas gitu aja. Sementara kalau saya lihat tidak ada hubungan antara PPK dengan bidang logistik. Kan kalau kasih pengadaan ada di bidang logistik ya. Kalau PPK itu ranahnya di tempatnya kepala kantor. Jadi kalau saya lihat di peta jabatannya untuk kantor distrik navigasi kelas 1 agak rancu antara seksi pengadaan dan juga PPK itu sendiri. Tidak ada benang merahnya sama sekali. Jadi seolah-olah PPK berdiri sendiri, kasih pengadaan juga berdiri sendiri. Sementara kami kan punya gudang ya, jadi ada gudang persediaan juga, ada gudang inventarisnya juga ada. Itu barang-barang yang telah dibeli dengan PPK serta pejabat pengadaannya itu ditaruhnya di tempatnya gudang, di mana gudang itu miliknya kasih seksi pengadaan. Saya melihatnya, kalau kita melihat PM30 organisasi dan tata kerja distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priok dan peta jabatan tahun 2017 nomor 73 itu nggak sinkron sekali karena bendahara material itu adanya di bawah seksi pengadaan, tetapi PPK memang tidak ada hubungannya sama kami. Namun ketika kita melihat KM-KM yang lain itu ada benang merahnya bahwa barang-barang itu ditaruh di tempatnya gudang di bendahara material. Nah, saya nggak melihat ini, saya nggak tahu ya. Ini saya mau nanya ke siapa ketika kita ngomong tentang struktur organisasi dan juga tentang fungsional-fungsional yang ada di bawah-bawahnya itu antara pengadaan dan juga PPK. Karena di tempat-tempat lain tidak pernah ada, bukan tidak pernah ada, memang tidak ada kasih pengadaan kecuali di distrik navigasi. Itu aja. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya tadi kurang lebih itu tadi yang saya jelaskan ya. Jadi secara sederhana kalau saya jadi pimpinannya ini saya kira hanya masalah manajemen saja ya, komunikasi bagaimana pemimpin itu mengorganisasi bawahannya ya, melakukan harmonisasi, sinkronisasi. Dugaan saya ini polemik ini muncul ya, terjadi semacam persaingan, rivalitas tanda kutip ya antara PPK dengan bidang logistik ya, seksi pengadaan ini sepertinya nih ada unsur persaingan ya, tanda kutip gitu ya. Yang mungkin pimpinannya ini harus turun tangan ya. Komunikasi, musyawarah ya. Kalau secara solusinya mungkin itu. Kalau secara struktural kelembagaan, kalau Ibu tadi tanya benang merahnya, ya jangan terlalu bingung Bu. Di banyak lembaga pun, kementerian lain pun, ya memang dinamis saja ya. Beda-beda. Ada yang PPK itu harus dijabat oleh pejabat struktural gitu ya. Ada juga di kementerian lain yang PPK-nya itu tidak dijabat pejabat struktural. Ada yang UKBBJ itu ada yang permanen, ada yang tidak. Tapi memang LKPP masih memberikan kesempatan itu ya. Tadi itu disesuaikan dengan tingkat maturitas kelembagaannya gitu. Yang paling bagus memang lembaga yang paling matang itu lembaga yang permanen ya, dengan kepala UKBBJ permanen gitu ya. Tapi kan dinamikanya kompleks juga permasalahan di lapangan ya, tiap kementerian lembaga sektornya beda-beda. Jadi susah juga kalau diseragamkan ya, harus mereformasi total struktur lembaga di banyak ratusan kementerian ini susah juga. Jadi intinya fleksibel aja Bu, jangan terlalu bingung gitu ya. Kalau misalnya pimpinan kantor di Nisna Priok mengangkat PPK lain gitu ya, ya tinggal PPK-nya
komunikasi aja, koordinasi, musyawarah dengan bidang logistik, sesi pengadaan gitu ya. Saya mau mengadakan ini, nanti barangnya taruh di gudang ya, yang wewenangnya bidang logistik kan ya nggak masalah kan dalam satu kantor ya. Jangan sampai dalam satu kantor kok istilahnya ada tanda kutip persaingan gitu ya, nggak bagus juga dalam organisasi ya. Kurang lebih begitu Bu, semoga bisa ditangkap ya apa yang saya ingin sampaikan pesannya itu Bu ya. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Memang kami melakukan hal seperti itu. Mau nggak mau kami koordinasi. Cuma masalahnya bukan karena kepala kantor memilih atau menunjuk PPK-nya yang bukan kepala seksinya. Kebetulan juga kepala seksinya juga tidak punya barang dan jasa. Jadi memang tidak menjadi PPK. Jadi begini juga, bukan sebagai kepala kantornya yang kayaknya membuat harus harmonisasi atau gimana enggak. Tetapi memang seluruh kementerian yang memang ada seksi pengadaannya juga harus diperhitungkan. Maksud saya harus dipikirkan. Memang bukan untuk menyamaratakan semua, tidak. Tetapi hal-hal seperti ini juga harus ada pengecualian bahwa kalau ada sesi pengadaan, paling tidak kasih pengadaan harus punya barjas. Jadi tidak asal tunjuk juga. Jadi kalau misal pun di situ ada PPK atau tidak PPK, karena pekerjaan PPK sama kasih pengadaan itu sama. Cuma kalau saya baca detail kasih pengadaan itu struktural bersama staf fungsionalnya secara struktural. Namun pekerjaan itu juga yang dilakukan oleh beserta pejabat pengadaannya yang sesuai dengan PP ya kata dia 16 nomor tahun 2018. Jadi sama gitu loh. Memang kita melakukan koordinasi itu, cuma alangkah baiknya yang atas sana tuh memikirkan tentang itu. Memang harus pelan-pelan memang. Tetapi saya hanya menemukan aja, kok waktu saya di OP nggak ada kasih pengadaan ya. Memang ada pejabat pengadaan, tapi nggak ada kasih pengadaan ya. Ketika saya di navigasi, kok ada kasih pengadaan ya. Kerjanya memang kami koordinasi Pak. Cuma saya menanyakan aja, Bapak kan sebagai operator ya, suaranya lebih bisa kencang ke atas bahwa kalau kasih pengadaan misalnya dia memang harus kompeten. Jadi ketika dia tahu tentang apa yang harus dilakukan dengan PPK itu matching gitu. Jadi orang-orangnya juga bukan dari sana pejabat pengadaan, bukan yang dari sana, tapi memang difokuskan memang seksi pengadaan itu pejabat pengadaannya paling tidak ada di situ juga. Karena saya tadi kan kalau nggak salah dengar fungsional di salah satunya itu paling tidak harus mempunyai barjas. Kalau nggak salah gitu ya Pak? Iya. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, mungkin nanti Ibu bisa melakukan kajian ya, diusulkan ke kelas staf ya, diusulkan kepada Kadisnap. Nanti Kadisnap mengusulkan perubahan ini ya, tata kerja di Disnap Tanjung Priok gitu ya, mungkin mau disamakan dengan yang lain. Silakan saja ya, cari solusi yang terbaik bagaimana ya. Ya intinya jangan dibuat bingung dan dibikin sulit lah, gitu ya, komunikasi, musyawarah. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ya kan masih ada waktu kalau ada pertanyaan. Izin Pak, menambahkan boleh Pak? Iya silakan. Izin Pak, saya Pak Januar, salam Pak, teman-teman semua. Saya Yeremi Pak dari bagian organisasi Izin Perhubungan Laut. Mungkin ini ya kita diskusi aja ya Pak. Izin mungkin ini agak melebar sih, tapi menarik sekali Pak yang tadi disampaikan Bu Ririn ya. Ternyata ada itu semacam situasi lah ya Pak ya, khusus ya di Disnaf gitu. Namun itu masukan yang bagus Pak buat kami. Nanti kalau misalkan ada ada kemarin kan tahun ini akan ada reorganisasi atau evaluasi penataan organisasi, itu sesuai tadi kata Pak Yanuar, itu bisa Pak disampaikan kepada pimpinan kami. Kira-kira nanti pembagian tugasnya itu kasih pengadaan itu seperti apa, itu bisa Pak diusulkan. Jadi supaya jalur koordinasi antara PPK lalu juga kasih pengadaan dan KPA-nya juga menjadi lebih harmonis lagi. Mungkin itu Pak sedikit dari saya Pak. Izin Pak. Ya, makasih Pak Yeremi informasinya nih. Nah, itu Bu, ini pentingnya forum ini ya, ketemu nih dengan stakeholder terkait nih ya, ada dari Biro. Silakan nanti komunikasi lebih lanjut ya Bu Irianti dengan Pak Yeremi ini ya. Siap Pak. Iya. Nah, Pak Yeremi awas ya. Awas ya, betul ya. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Labuan Uki ya. Bagaimana cara penyelesaiannya
apabila rentan waktu PHO, FHO, PPK tidak membuat berita acara serah terima pada tahap FHO dikarenakan penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan pada tenggang waktu tersebut. Apa konsekuensi hukumnya bagi kedua pihak? Ini pertanyaannya belum jelas nih. Saya baca kedua nih. Ini cuman coba mungkin maksudnya gimana nih ya? Pak Oki ada? Pak siapa ini? UPP Labuan Uki Pak siapa ya? Mungkin bisa disampaikan langsung nih maksudnya gimana nih? UPP Labuan Uki. Pak siapa di sini ada? Rentan waktu PHO, FHO. Rentan waktu PPK tidak membuat pada tahap FHO. Dikarenakan penyedia tidak dapat menyelesaikan. Ya kalau penyedia tidak menyelesaikan ya tidak dibuat FHO lah. Benar PPK-nya. Terus masalahnya apa? Konsekuensi hukumnya kedua pihak bagi PPK dan ini. Ya PPK benar nggak bikin berita acara kan nggak selesai pekerjaannya. Kalau bagi penyedianya ya kena sanksi lah. Tidak menyelesaikan pekerjaan ya, prestasi ya. Bisa sanksi ganti rugi maupun denda begitu. Konsekuensi hukumnya. Kalau PPK-nya selama tidak ada indikasi KKN ya, murni kesalahan penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan, ya tidak ada konsekuensi hukum bagi PPK. Mungkin itu jawabannya ya, kalau saya tangkap dari pertanyaan tertulis ini ya. Orangnya nggak ada di sini. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ada ini Pak. Ya, silakan Pak. Ini tentang pasal 11 Pak. Pasal 11 huruf O ya, huruf O tentang penetapan tim ahli. Ya. Tenaga ahli oleh PPK. Terkait dengan pasal tersebut Pak ya, kita bisa angkat dari internalnya Satker atau bisa di eksternalnya Satker ya untuk pengangkatannya. Nah, demikian Pak. Pengangkatan apa tadi Pak? Ulangi maaf. Tim ahli. Oh ya, tim ahli ya. Untuk pengangkatan tim ahli ya, untuk pengelola pengadaan barang dan jasa itu bisa dilakukan baik dalam internal maupun eksternal Pak. Selama di internal Bapak ada ya, itu boleh diangkat gitu ya. Misalnya pengadaan pekerjaan konstruksi gitu ya, pembangunan pagar beton. Itu butuh tenaga ahli sarjana teknik sipil gitu ya. Mungkin di kantor Bapak ada tuh teman Bapak ya, teman sejawat yang punya S1 teknik sipil, tapi dia belum ikut sertifikasi pengadaan. Nah, itu boleh diangkat, diusulkan oleh PPK ya, diangkat PPK, ditetapkan menjadi tim ahli, itu boleh. Ataupun dari eksternal, dari luar kantor, Bapak sewa tenaga ahli dari luar, itu boleh. Boleh saja Pak, disesuaikan saja dengan kebutuhan dan sumber daya anggarannya. Itu Pak Melki. Seperti ini Pak ya, stakeholder kayak Dinas PUPR Kabupaten bisa Pak ya? Bisa. Nanti Bapak bersurat ya, nanti bikin MOU dengan Dinas PUPR ya, diperbantukan tenaga ahli dari tim PUPR ya, diatur aja di dalam perjanjian kerja ya, kontrak antara Bapak dengan PUPR. Bisa Pak? Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Melki. Ada lain Bapak Ibu yang lain? Masih ada 2 menit. Peserta sementara 28 orang ya. Tadi tampaknya sudah ada yang terlempar, tambah lagi 30. Silakan masih ada 2 menit kalau ada pertanyaan. Nanti materinya saya bagi di grup. Barangkali dari 29 orang ini ada yang belum masuk grup, mungkin ada. Ini semuanya anggota grup ini ya? Siap, anggota grup, Pak. Oh, mungkin barangkali ada yang bukan anggota grup. Saya bukan. Oh, Bu Irianti belum masuk grup? Nggak tahu grup apa. Nah, Ibu dapat linknya dari mana?
Kita punya grup WA, Bu, komunitas pengadaan perhubungan. Ibu mau gabung atau tidak kah? Iya, makanya jadi saya tahu dari teman-teman yang kalau di logistik itu kan ada pengadaan dan inventaris. Kan mengelola BMN. Sementara kami kan di pengadaannya. Di PPK itu kan di luar pengadaan. Jadi mau nggak mau kan selalu berhubungan, dan kemudian di grup kami itu ada di info dengan link ini. Saya bilang sama teman-teman pengadaan saya dan staf saya, ikut kalau bisa, masuk, kita dengarkan saja bagaimana, seperti apa sih sebenarnya. Nah, ternyata seperti ini. Ya, Bu. Maksud saya grup WA, Bu. Ibu mau ikut gabung nggak grup WA komunitas pengadaan perhubungan, Bu? Nanti dulu, Pak. Biar PPK dan jajarannya dulu yang masuk di sana. Iya. Terima kasih, Bu Irianti ya. Sama-sama, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lain, ya, saya kira cukup ya. Cukup. Terima kasih, Bapak Ibu. Masih ada Pak Yanuar. Silakan Pak Taris. Gimana kabarnya? Aku udah raise hand tadi, nggak dilihat, raise hand. apa-apa. Gimana? Raise hand nggak kelihatan di sini. Silakan, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Saya coba menanggapi satu berikutnya ya. Kebetulan Pak Ibu Irianti itu, saya juga mengalami hal yang sama seperti beliau sekitar 4 tahun lalu, persis. Ya mungkin karena di sini juga ada di grup ini dari tata kelola kepegawaian dan yang tadi ada komen. Jadi menurut saya Bu Irianti ini memang agak dilemanya masalah peta jabatan di struktural. Nah, di kami juga ada bahkan lebih krusial lagi Pak Yaniar. Di situ menyebutkan di peta jabatan itu salah satu seksi itu tugasnya adalah membuat surat permohonan pengadaan kepada PT ini. Malah PT-nya bunyi Pak. Saya kaget juga. Loh, kepala seksi tugasnya membuat permohonan pengadaan barang ini ke PT ini gitu. Sampai sekarang Pak. Tapi saya nggak usah sebutkan seksi apa ya. Waktu nyusun peta jabatan itu Pak. Ini sangat bertentangan. Kompas itu ya. Yes, betul Pak. Nah, adalah itu membuat melaksanakan pemeliharaan gedung kepala seksi ini gitu. Nah, ini kan bertentangan dengan Perpres yang notabene sekarang itu setiap regulasi itu berbasis aplikasi dan diaudit kinerjanya dengan audit eksternal internal. Nah, hal-hal inilah menurut saya perlu kiranya kita harus mengkaji ulang peta jabatan di kementerian kita yang dulu mungkin waktu menyusun itu kaget, tidak memperhatikan aturan-aturan lain di sisi pengadaan atau mungkin di sisi peraturan keuangan gitu Pak. Iya. Nah, Bu Irianti merasakan imbasnya ini. Kenapa? Saya pernah merasakan ini, tapi apa yang dibilang Pak Yanuar itu betul sekali Pak. Lebih ke arah kita diskusi, bagaimana solusinya. Kalau saya dulu saya lakukan seperti ini. Bagian ini kita kategorikan, kita diskusikan, membantu PPK menyusun pengadaan. Nah, disitulah kolaborasinya. Nanti untuk barang berkolaborasi dengan bendahara material, karena di sana ada KPB, ada pengelola BMN. Nah, disinilah sebenarnya kepala bagian yang membidangi logistik ini dan pengadaan ini maju sebagai pengawas, penyusun pengawas juga gitu. Artinya biar PPK-nya dan bendahara materialnya juga ada controllingnya juga gitu kan. Dan pengawasannya juga ada fungsi pengawasannya gitu. Itu mungkin lebih ke arah win-win solution saat ini karena aturan Bu Irianti ada, PPK-nya ada, jadi terjadi egoisme, inilah terjadi hal-hal yang seperti tadi itu. Ini sekedar masukan aja Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Yanuar nih. Tapi ini ada kaitannya juga dengan Ibu Irianti tadi. Iya. Dengan tidak adanya lagi PHP dan PPHP di PP ini, nah, berarti kan beberapa sinyal kurang bagus ini.
Pak Taris lagi di laut ini. Ya, Kurang jelas Pak ini suaranya. jelas Pak. Ya, ya, putus-putus tadi. Udah jelas Pak ya? Ya udah. Tes 1. Pertanyaan yang ke Pak Januar ini, ke PPHP, PJHP kan sudah ditidakkan di Perpres 21. Nah, karena tugas PPK kan akan bertambah berat dalam hal mencek isi pengadaan barang yang akan diserah terimakan dengan penyedia dan juga pekerjaan lainnya, maka kan PPK akan butuh sangat itu orang tambahan membantu beliau gitu. Nah, itu aturan SK-nya itu nanti, apakah yang memilih dan membuat SK itu yang bertanda tangan PPK-nya, ataukah PPK-nya meminta ke KPA untuk menentukan siapa tim pendukungnya, tim teknisnya, atau ahli kontraknya, yang menunjuk KPA-nya, yang bertanda tangan KPA-nya, dengan usulan dari PPK-nya, atau seperti apa Pak? Nah, kalau ada formatnya yang baku di Kemenhub, kira-kira seperti apa? Baik. Karena mungkin teman-teman bingung nanti ini siapa yang harus memeriksa barang itu, karena kalau sekali barang masuk 20 paket Pak, 20 truk kan nggak mungkin PPK-nya bisa cek gitu kan Pak, apalagi dia ada kerjaan lain lagi, rapat lagi gitu Pak, itu maksud saya. Jadi kira-kira seperti apa? Apakah per paket disiapkan atau dikelompokkan atau seperti apa? Itu Pak Yanir, kira-kira pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Yanir ya. Baik, Semoga terima kasih. sehat-sehat. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Pak Taris. Yang pertama tadi masukan pendapatnya sangat bagus ya, terima kasih. Barangkali nanti sudah dicatat oleh Pak Yeremi di sini hadir ya. Silakan nanti komunikasi lebih lanjut diusulkan dalam reorganisasi tata kerja di Kemenhub ya, untuk biar lebih bagus lah organisasi kita gitu ya. Bagus sekali tadi sharing kasusnya. Yang kedua terkait pertanyaan ya dengan dihapuskannya PJPHP, BPHP. Untuk format bakunya tidak ada. Silakan saja diatur ya sesuai kebutuhan masing-masing instansi lembaga. Intinya adalah pengangkatan ya. Pengangkatannya itu bisa dilakukan oleh PPK ya. Jadi SK PPK. Boleh nggak kalau PPK-nya mengusulkan ke PAKPA, jadi nanti SK-nya PAKPA, ya boleh saja. Syarat minimalnya, tapi pada dasarnya itu wewenang PPK gitu ya, wewenang PPK. Tapi kalau PAKPA mau membuat SK pengangkatan tersebut, salah nggak? Ya nggak salah juga, gitu kan. Karena kan PPK kan mendapat amanat, mandat, delegasi sebagian wewenang dari PAKPA juga begitu ya. Gitu. Jadi bisa dua-duanya Mbak. Tapi pada dasarnya itu wewenangnya PPK Pak, yang mengangkat tim pendukung, tim ahli ya, bisa diusulkan diangkat sendiri oleh SK PPK ya. Tentunya atas persetujuan PAKPA ya. Gitu. Tapi SK-nya PPK bisa. Format bakunya nggak ada Pak. Ya format seperti biasa saja lah ya. Surat keputusan pengangkatan ya, menimbang, memperhatikan, memutuskan ya pengangkatan si A, NIP ini sebagai tim pendukung, tim ahli ya, tanda tangan PPK atau PAKPA. Ya intinya begitu Pak, format bakunya nggak ada. Kira-kira begitu Pak Taris. Oke, terus Pak, untuk ininya kalau sekiranya kita angkat tim pendukung ya, untuk honorariumnya nanti seperti apa ya kira-kira? Apakah kita sebutkan, tidak sebutkan? Karena di anggaran kita kan sudah jelas tidak ada akunnya itu. Kalau saya cek di akun-akun itu tidak ada. Ya pasti kan mereka bertanya juga nanti seperti apa kira-kira Pak? Ya, karena dihapuskannya PJPHP, PPHP, sebenarnya kalau sudah ada perencanaan pengadaan bisa dimasukkan di tahun sebelum berjalan ya untuk honorarium. Nah, kalaupun sudah berjalan tidak ada honorarium, ya mungkin bisa dimanfaatkan staf yang ada ya, bendara material ya bisa direalokasikan ya, direposisi menjadi
pemeriksa ya, tim pendukung pemeriksa membantu PPK mungkin ya bisa diperbantukan gitu ya. Ya intinya gimana menggunakan cara strategis, efisien, efektif mungkin ya dengan sumber daya yang ada, Pak. Jadi kalau nggak ada honornya ya masa dipaksakan gitu kan. Berarti mungkin lebih idealnya kan pengelola BUMN kan ada honorariumnya, mungkin lebih kira kita usulkan mereka saja kali Pak ya. Ya bisa juga Pak. Honor pengelola BUMN kan tiap bulan ya. Siap, ada tiap bulan ya. Kalau di SBM-nya itu kan tim pemeriksa masih ada ya di SBM per paket ya. Masih boleh. Tapi kalau nggak ada anggarannya ya gimana? Kalau dimungkinkan revisi, kalau nggak mungkin ya memberdayakan sumber daya yang ada gitu kan. Pertanyaan lain kalau ada? Ya ini di kolom chat ya. Tolong dimasukkan ya, nanti saya masukkan ini ke grup. Nah, mungkin di sini ada yang bersedia jadi admin grup ya. Kemarin saya di grup nggak ada yang japri. Mungkin Pak Edi nih jadi admin grup ya. Membantu nih. Halo Pak Edi. Siapa? Bantu jadi admin grup WA Pak. Boleh Pak, siapa? Oh. Siap. Saya kira kemarin loh kok Pak Edi keluar nih. Waduh, marah kan kayaknya nih. Oh, ternyata. Iya Pak. Ganti nomor Pak, nomornya diblokir yang lama. Iya, ternyata Siap. ganti nomor ya. Iya siap Pak. Ya biar grupnya rame Pak. Ada yang inilah kompornya begitu kan yang bikin rame. Saya bantu-bantu admin aja deh Pak. Bapak kan sibuk mungkin nanti kalau ada yang masuk biar saya yang iniin gitu kan. Ya, siap-siap. Terima kasih Pak atas Siap, Pak. perkenannya. Siap Pak Yanuar. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi hal pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir ya. Kalau ada yang belum ingin ditanyakan lagi mungkin nanti bisa di grup ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir sini sehat semua ya. Sehat semua, tetap patuhi prokes begitu ya. Semoga semuanya terhindar dari pandemi COVID ya. Keluarga sehat semua, pekerjaan lancar ya. Amin. Oke, Bapak Ibu selamat beraktivitas kembali ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya maaf, Terima kasih Pak. maaf lupa saya. Mungkin kita 1 menit ya izin ini foto-foto buat ini kenang-kenangan aja. Siap. Halaman pertama mungkin kameranya ya bisa ditampakkan lah biar terlihat seperti uji nyali begitu. Halaman pertama siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar, kita kirim dulu di grup. Bentar. Tolong mungkin kameranya diaktifkan dulu. Halaman kedua. Oke, ya cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, izin live.